Marilah berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mencipta kami serupa denganmu. Pada kesempatan ini, kami hendak mendalami firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan budi, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Syukur dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Putramu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Katolik dan orang muda yang terkasih, hidup adalah pilihan. Demikianlah judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini. Bicara tentang pilihan itu, kita dihadapkan oleh dua opsi, yang di dalamnya di setiap opsi tersebut akan ada konsekuensinya masing-masing. Jika dihadapkan oleh dua opsi yang sama sekali tidak menguntungkan, maka kecenderungan orang akan lebih memilih pada satu di antaranya yang paling sedikit keburukannya. Itulah tentang pilihan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menampilkan seorang tokoh yang sangat berani mengutarakan kebenaran. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Karena keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran, yaitu menegur Herodes yang melawan hukum Yahudi. Ia pun akhirnya dipenggal kepalanya oleh Herodes atas siasat licik Herodias, istrinya. Itulah konsekuensi yang harus diterima oleh Yohanes Pembaptis ketika ia memilih untuk melakukan kebenaran. Ya, kebenaran di hadapan Allah. Saudara-saudariku sekalian, dalam hidup kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada sebuah pilihan yang mengharuskan kita untuk memilih salah satu dari yang lain. Sadar ataupun tidak, hidup kita adalah sebuah pilihan, yakni kita memilih untuk hidup baik dan benar, ataukah hidup hanya asal-asal saja. Kita memilih untuk mempertahankan atau mengikhlaskan, mencinta atau membenci, memaafkan atau mendendam, dan sebagainya. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan, maka pilihlah hidup yang menghidupkan. Karena di sana ada kebaikan, damai, dan cinta kasih. Sejatinya, anugerah kehidupan yang nyata adalah kehidupan itu sendiri. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang kami renungkan dapat kami resapi dalam kehidupan setiap hari, di setiap tingkah laku kami. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.